Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dewi Krisnanda. Di video kali ini aku mau bikin kue ciput. Ini tuh enak, manis, gurih, yang pastinya cocok banget buat nemenin hari-hari kalian. Buat kalian yang penasaran cara bikin dan bahannya apa aja, tonton videoku sampai habis ya. Oke, langkah pertama di sini kita siapkan bahan keringnya, kita jadiin satu dalam satu wadah ya. Di sini ada tepung ketan, tepung tapioka, garam dan juga baking soda. Ini kita campur jadi satu dan aduk rata lalu kita sisihkan. Lanjut di wadah lain, di sini udah aku siapkan gula pasir yang bakal aku campur sama satu buah telur ya. Jadi di sini ukuran telurnya tergantung dari nanti banyaknya santannya. Jadi di sini aku pakai yang sedang. Ini mau aku kocok pakai whisker dulu sampai gulanya larut dan warnanya agak sedikit pucat ya. Oke, ini warna telurnya udah mulai pucat dan gula pasirnya juga udah larut ya teman-teman. Jadi aku mau campurin lagi nih bahan kering yang tadi udah kita siapkan ke dalam telur ini yang udah kita kocok. Jadi aku mau bertahap ya masukinnya. Nah, kalau udah dicampur semua bahan kering ke dalam telur yang udah kita kocok tadi, ini aku mau ulenin pakai tangan ya teman-teman. Tangannya sebelumnya udah aku cuci bersih dan diuleni sampai benar-benar kalis ya. Nah, tetapi ada satu bahan lagi yang belum kita campur. Ini ada santan kental ya teman-teman. Jadi di sini aku mau pakai 3 sendok makan santan kental. Ini tergantung kalau misalkan adonan kalian udah dirasa kalis, udah cukup ya santannya. Terus misalkan masih terlalu lengket nih atau gimana gitu kan, kalian bisa nanti tambahin tepung ketannya, oke? Terus ini mau aku ulenin pakai tangan aja ya teman-teman, karena kalau pakai sendok itu lama banget ya. Jadi biar kita tahu nih seberapa kalisnya adonan, jadi kita mau ulenin pakai tangan aja. Nah ini dia teman-teman, adonannya udah kalis ya, udah gampang kita bentuk. Kalian bisa tahu teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita mau pulung nih segede, maksudnya lebih kecil dari kelereng kali ya. Karena tipsnya nih teman-teman, jadi kalau kalian bikin lebih kecil dari kelereng dan ukurannya itu sama rata, itu nanti hasilnya bakalan gurih luar dalam. Tapi misalkan kalian nih lebih gede dari kelereng, itu nanti hasilnya di dalam itu masih empuk-empuk itu. Tapi kalau kalian suka selera sih ya, kalau kalian suka yang gurih banget, aku saranin pakai yang ukuran di bawah kelereng. Karena nanti juga kan ngembang ya teman-teman, kan kita pakai pengembang baking soda. Nah ini kita udah siapkan wijen ya. Terus kita langsung aja celupin ke dalam wijen dan kita padat-padatin kayak gini. Udah siap deh kita goreng. Ya teman-teman, untuk wijen di sini aku kering aja ya, maksudnya original, enggak aku campurin sama air ya. Jadi akan ada tuh yang harus dikasih air. Jadi biar nanti dia tuh nempel. Ini adonan aku nggak perlu dibalur pakai air pun wijennya ini udah nempel sempurna ya. Ini adonan udah aku tadi kasih wijen dan ini spesial dari anak aku ya. Ini udah siap kita goreng ya teman-teman.
Lanjut, di sini udah aku siapkan minyak secukupnya dan udah aku panasin juga ya teman-teman. Di sini untuk api aku pakai sedang cenderung kecil ya. Jadi nanti biar matangnya itu sampai benar-benar dalam. Nggak mau yang di luarnya aja udah gosong tapi dalamnya masih mentah ya. Jadi di sini cukup pakai api kecil aja. Karena ini kan adonannya kecil-kecil. Jadi bahaya banget gitu kan kalau misalkan matang cuman di luarnya aja. Jadi ini kita goreng dan juga jangan terlalu penuh ya, karena kan nanti dia ngembang. Udah kelihatan kan ngembangnya. Nih aduknya juga pelan aja. Nah teman-teman, di sini untuk bentuk itu sesuai selera kalian ya. Kalau kalian mau bentuknya persegi panjang ataupun oval itu selera kalian. Cuma nih saran dari aku, tips dari aku itu kalau bisa ukurannya tuh sama ya, jadi sama rata sama besarnya gitu kan. Jadi nanti untuk tingkat kematangannya itu sama, jadi matangnya itu bareng gitu kan. Tapi susah juga sih ya karena ini kan nggak pakai cetakan. Tapi ya kalau bisa sebisa mungkin, oke? Kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, itu tandanya udah matang ya teman-teman. Atau kalian bisa tusuk-tusuk dulu pakai penggorengan ya, pakai susuk. Itu kalau udah keras-keras gitu berarti udah matang ya dan siap kita sajikan. Jangan lupa nih adonan berikutnya kita masak, kita goreng sampai habis, oke? Nah teman-teman, mengingat kita lagi bikin dengan bahan wijen nih. Siapa di sini yang suka sama onde-onde? Nah, kalau kalian suka nih, kalian penasaran dan kalian juga pengen bikin, kalian bisa tonton di video aku sebelumnya ya. Jadi udah pernah aku bikin onde-onde. Di sana onde-ondenya enak banget. Pokoknya kalian cek-cek sendiri deh di video-video aku sebelumnya. Ini dia kue keciput kita udah mateng, warnanya cantik, rasanya gurih, luar dalam, dan hasilnya ini kalau aku timbang itu sekitar 300 gram ya teman-teman. Ini tuh mungil-mungil lucu gitu ya teman-teman, tapi enak banget, beneran deh. Sekian ya video dari aku, wassalamualaikum, bye.